Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amru Ainaura dari kelas 12 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas basis data, membuat PowerPoint tentang basis data dan ERD. Langsung saja menuju ke PowerPoint-nya. Yang pertama, basis data dan ERD. Nama Alvin Amru Ainaura, kelas 12 RPLB, absen 5. Untuk materinya sendiri atau yang saya presentasikan hari ini yaitu yang pertama, pengertian dari basis data itu sendiri, contoh penggunaan basis data, kelebihan dan kelemahan basis data, macam-macam aplikasi basis data, pengertian ERD, simbol-simbol ERD, dan penjelasannya. Yang ketujuh, desain ERD project pragreen yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Yang pertama, yaitu pengertian basis data. Basis data sendiri terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Untuk pengertian basis data atau database-nya sendiri yaitu himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Untuk contoh penggunaan basis data, contoh penggunaan aplikasi basis data sendiri ini biasanya digunakan di dalam dunia bisnis. Ya, seperti contohnya perbankan. Bank dapat pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Untuk bandara, pengelolaan data reservasi, penjadwalan. Untuk universitas, pengelolaan pendaftaran alumni. Untuk penjualan biasanya yaitu untuk mengelola data customer atau produk penjualan. Untuk pabrik sendiri, pengelolaan data produksi, persediaan barang, dan pemesanan agen. Untuk kepegawaian atau perkantoran biasanya digunakan untuk mengelola data karyawan, gaji, dan pajak. Telekomunikasi sendiri, pengelolaan data tagihan atau jumlah pulsa. Kekurangan dan kelebihan basis data. Kelebihan pada sistem basis data yaitu cepat digunakan saat mengambil informasi. Untuk yang kedua, pemusatan kontrol data, karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan. Untuk yang ketiga sendiri, efisiensi ruang penyimpanan, dengan pemakaian bersama tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat. Lalu yang keempat sendiri yaitu keakuratan atau akurasi, penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data. Untuk kekurangannya sendiri, basis data, sistem data itu lebih mahal. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu, jadi cukup lama. Bila ada akses yang tidak benar, kerusakan bisa terjadi. Untuk sistemnya juga lebih rumit, jadi yang bisa memahami biasanya digunakan oleh orang-orang ahli. Untuk macam-macam aplikasi database sendiri ada MySQL, lalu ada MariaDB, dan ada Microsoft SQL Server. Untuk pengertian ERD, Entity Relationship Diagram, pengertian dari ERD sendiri adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya sendiri digunakan beberapa notasi dan simbol. Ya, berikut ini merupakan simbol-simbol dari ERD. Simbolnya sendiri ada entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Yang kedua, relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Untuk atribut, atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Dan garis. Garis adalah penghubung antara relasi dan entitas atau relasi dan entitas dengan atribut. Lalu desain ERD yang project kemarin yang sudah dibuat pada video sebelumnya yaitu berikut merupakan tabelnya. Tabel user. Tabel user sendiri terdiri dari ID user, username, password, kode, dan nama. Untuk ID user itu biasanya diisi oleh pengguna. Username, nama yang ditampilkan saat membuka aplikasi, dan password adalah password yang diperlukan untuk masuk ke dalam aplikasi. Jadi aplikasi ini sendiri hanya bisa diakses oleh admin atau pemilik aplikasi karena surat-suratnya itu merupakan surat penting atau data-data pribadi. Untuk tabel suratnya sendiri ada tabel surat masuk, terdiri dari ID surat, nomor agenda, nomor surat, asal surat, isi, kode, indeks, tanggal surat, dan tanggal terima, dan keterangan. Untuk tabel set sendiri ini saya gunakan untuk jumlah surat yang sudah masuk dan jumlah surat yang pernah keluar. Jadi terdiri dari ID set. ID set sendiri ini adalah nomor urut
Untuk ID surat masuk itu surat yang ada saat membuka aplikasi. Surat keluar surat yang sudah pernah dijadikan atau dicetak untuk ID user sendiri, yang yaitu ID siapa yang menggunakan aplikasi. Untuk referensi sendiri itu adalah data dari surat itu atau bisa digunakan sebagai nama dari surat yang akan dicetak. Untuk tabel instansi sendiri ini saya gunakan buat logo, nama kepala dinas, alamat, status, nama institusi, dan ID institusi. Institusi ini biasanya digunakan untuk sekolah mana yang mengirimkan surat pembangunan tersebut. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf.